hari lebih. Ya Allah, kamu udah pulang toh Mas? Ya Allah Mas. Kamu ngapain kau di sini? Mas, aku tuh kangen loh sama kamu. Kamu tahu selama aku di Jakarta aku kangen. Aku aja kamu pacarnya Rati kan? Tenang dulu. Kenapa? Tahu nggak? Rati itu pacar. Rati itu juga pacar. Dari kapan? Dari kapan kamu pacaran? Dari kamu pergi. Berarti kalau dia ngaku sama Aga, dia punya hubungan sama Lati, berarti Lati pun juga udah ngeboin kita gitu loh. Dikatakan putus. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih, Mo? Yogyakarta. Jogja lagi kapan? Ke 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 Jogja lagi kapan? Oh iya lupa gua, gengs. Ini kenalin Invania yang akan nantinya akan nemenin gua gitu loh untuk menyelesaikan kasus hari ini gitu, karena memang ternyata Conchita dan juga Gigi itu sekarang lagi ada di Bali gitu lah, karena pengen untuk menyelesaikan kasus yang besar juga di Bali. Jadi ya daripada gua sendirian gitu, jadi Fania akan nemenin gua untuk menyelesaikan kasus kali ini gitu lah. Fania nantinya akan nemenin gua untuk ketemu sama klien kita yang namanya Rati. Nah, jadi di hari pertama itu persis banget setelah kita opening, gue mau kamu opening, ada satu tim yang ngasih tahu ke gue kalau ternyata Kayaknya dia di situ deh, Mo. udah nyampe dia. Enggak, tadi kan lu bilang dia emang udah nyampe, tapi emang belum tahu posisinya di mana. Cuman bener sih kayaknya itu dia tuh. Bisa yang baju hijau. Bisa di zoom nggak? Coba lihat dong yang baju hijau. Deo, monitor Deo. Deo, itu ada cewek baju hijau di bawah pohon gitu, bisa lu cek nggak itu klien kita atau bukan? Oh itu ya. Oke, benar itu kliennya kita. Oke, samperin aja yuk. Si Rati itu udah nungguin kita di suatu tempat di dekat kita waktu opening itu. Kita langsung menuju ke tempat itu, kita langsung kenalan sama Rati, dan di sini kelihatan excitednya Rati gitu loh, gengs. Kenalin, ini Fania. Oke. Mau hari ini. Ya. Ini Mas Komo. Ya emang. Kemarin aku email itu. Ya emang lu ngirim email ke tim Katakan Putus Rasifi, bukan ke gua gitu loh, tapi gua yang akan ketemu sama lu dan akan nyelesain permasalahan lu. Terus kenapa? Aku bener ini. Ya terus kenapa emang? Aku seneng banget. Oke, ya udah tenang. Ya udah tenang Oke. ya. Lucu sih ngeliatnya, lucu kayak ya ampun ini cewek polos banget. Dia sampai seseneng itu kita datang. Udahlah pokoknya dia heboh gitu. Akhirnya kita tanya sebenarnya permasalahan dia tuh apa. Ini loh Mbak, aku tuh toh 2 minggu ini tuh aku tuh bingung, masa aku diblok sama pacarku. Diblok di BBM, diblok di nomor telepon juga lah. Aku tuh kan nggak bisa ngubungin pacarku. Itu kapan dia ngeblok BBM dan juga
Ada masalah apa sebelumnya? Nggak ada mas, sama sekali nggak ada masalah apa-apa. Masa nggak ada masalah dia ngeblok nomornya Lo mungkin Alwi? ngelakuin kesalahan tapi lo nggak sadar sampai akhirnya dia ngeblok lo gitu. Enggak mbak, aku tuh baik-baik aja sama pacarku, nggak pernah ada apa-apa. Udah berapa lama sama dia? 2 tahun loh. Tapi dia yang kuliah ke Jakarta itu udah dari kapan dia kuliah di Jakarta? Tahun lalu. Oh berarti udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Oke, nah dalam 1 tahun dia kuliah di Jakarta itu komunikasi lu berdua sama dia kayak apa? Baik aja kok. Lo nggak mau coba nanya sama teman-temannya gitu? Lo tahu kan teman-temannya maksudnya kesehariannya dia nongkrong di mana? Ada temanku tuh ya dari desa juga, ada yang kuliah di sana sama dia, Oke, namanya Desti. Aku tuh udah telepon sama Desti, Desti tuh malah bilang, aku tuh nggak tahu, nggak pernah ketemu juga. Tapi dia tuh kan bilangnya bulan lalu tuh harusnya tuh dia tuh pulang balik ke kampung ini loh. Pulang ke Jogja. Tapi kemarin tuh tiba-tiba dia bilang, aku tuh sibuk kuliah yang kayak gitu. Pokoknya dia tuh nggak bisa balik dulu. Oh berarti dia Ini kan bisa aja masalah dari si cowoknya gitu. ya karena emang Ya, belum tentu nggak juga apa-apa masalahnya gitu. ini dari mana gitu. Bu, ini loh aku tuh udah bawa tas toh. Kan aku tuh ini aku tuh mau minta ke Jakarta, aduh nyangkut. Ini loh, aku tuh mau kan aku minta tolong dia ke Jakarta, kan aku nanti dianterin tau ke Jakarta. Ya kan ini aku tuh udah bawa tas dan pamit sama bapak ibuku. Terus Aku tuh mau enggak, bilang. enggak, lu ke Jakarta ngapain? Ya kan sama Mas Kuno sama Ya Mbak buat Ika. apa? Enggak ke Jakarta buat apa? Aku nemuin pacarku toh. Nggak bisa kayak gini caranya Rati gitu tapi oke, yuk ini gua jelasin baik-baik sama lo. Lu emang udah ngejelasin sama kita masalahnya lu kayak gimana gitu, dan emang ada keanehan juga di sini kenapa cowoknya lu ngeblok lu. Tapi dia ngelakuin itu pasti ada alasannya. Dan kita akan mencoba untuk menyelidiki itu. Tapi untuk kita akan langsung ke Jakarta, lu udah bawa tas dan juga udah bawa pakaian lu, dan lu juga udah minta izin sama orang tuanya lu. Kita nggak bisa untuk ngelakuin itu karena prosesnya panjang Hati. Ayo Mbak, tolong dong Mas, aku tuh dibantu. Ya lu ngapain ke Jakarta? Buat apa ke Jakarta? Aku tuh ketemu sama pacarku. Aku tuh Terus kalau lu ketemu sama dia buat apa? ya kan aku biar bisa ketemu, masa aku di Masalah blok juga gitu nggak bisa aja. segampang itu kita pergi ke Jakarta. Iya kan? Kita kan dari Jakarta udah ke sini. Ya, gua kasihan waktu itu dia mohon-mohon sama kita sampai akhirnya. Kok kayaknya HP ku geter ya? Gue, koncoku ini bentar ya. Halo, assalamualaikum. Loh, apa tuh aku tuh lagi di sini. Sebentar kamu apa tuh malah nelfon aku? Hah? Hah? Kamu tuh yang bener toh? Di rumahnya? Hah? Kamu barusan? Hah? Bener? Ya udah aku tak kesana aja. Kamu nggak bohong tuh tapi sama aku. Wah, oh ya. Wes aku tak kesana aja. Ya udah makasih banget ya. Ya, kumsalam. Mbak, itu Mas Agati ternyata udah sampai di rumahnya. Kan kata lu dia emang nggak jadi balik ke Yogyakarta. Oh lah ya, aku Terus tuh bingung nih. Mas Agati mau ngepresin aku kok ya. nggak yang nelpon tadi siapa yang ngabarin tadi Kemarin siapa? dia tuh kan lewat rumah Mas Aga. Heeh. Lihat Mas Aga ada di rumah ya. Di rumahnya di Jogja, agak di rumahnya di Jogja. Enggak sebentar. Udah tenang aja dulu gimana? Enggak, ini lu bisa yakin enggak gitu? Lu bisa mastiin enggak apa yang diomongin sama temennya lu itu benar? Enggak mungkin bohong. Enggak. Oke, Rati enggak. Di sini enggak. Gua jelasin dulu sama lu, Rati dengerin gua gitu. Lu emang punya masalah dan lu pengen untuk nyelesain masalah, tapi lu harus tetap tenang. Loh iya, aku tuh mau ketemu Mas Aga. Oke, iya, gua tahu lu akan ketemu sama dia dan bagus juga untuk lu akan ketemu sama dia. Udah tenang dulu. Kalau lu nggak bisa tenang, kita susah untuk ngebantuin lu. Tenang.
Kita akan datang ke rumahnya Aga, kita akan pastiin Aga di situ dan kita akan ngebantuin lo kenapa Aga ngelakuin itu, tapi lo harus tetap tenang. Ya, tapi tuh Oke? aku kan ya seneng loh. Ada Mas Aga di Ya udah, Jogja. Aga, lu arahin kita untuk datang ke rumahnya Aga. Oke. Tempat Mas Aga. Dari situ kita tuh langsung ngajakin dia masuk ke mobil kita dan kita menuju ke rumahnya Aga. Pada saat ya kita udah nyampe di suatu tempat, kita udah turun dari mobil ya, gua ragu gitu loh, apakah emang bener ini rumahnya Aga. Oke. Lewat ini pokoknya Oke, ya mobilnya udah. nggak bisa ikut tapi. Enggak, ini ngapain lo ngajakin kita ke kebun kayak gini? Ini bukan. Kalau yakin jalannya kayak gini, jalan setapak gini. Bener tapi tuh mobilnya nggak bisa masuk. Iya. Jadi kita aja. Oke, enggak, bentar. Sama-sama. Iya, enggak, lo ngomongin kita ya? Lo mau ngerjain kita? Ya Allah, aku tuh kan Lu udah pernah ke sana belum? Lu udah pernah ke sana? Lewat ini, lewat sini. udah Mbak. Aku tuh ya Allah nggak mungkin aku bohong. Aku sayang banget. Ayo tolong aku Akhirnya kita percaya sama Rati, kita jalan nyusurin jalan setapak itu buat sampai ke rumah Aga. Sampai akhirnya kita menemukan sebuah rumah. Itu cewek yang lagi bareng sama dia siapa? Alah, itu temanku yang Lo kenal? namanya Kristi itu loh. Lo yakin mereka nggak ada apa-apa? Ya, lu mau ketemu sama dia buat apa? Ya aku kangen tuh ya. Udah setahun. Oke, ya udah, enggak, bentar, Ntar dulu. Enggak, gue udah bilang sama lo dari tadi Rati, lu harus tenang. Kita pengen untuk mencari tahu dulu kenapa cowoknya lu lagi barengan sama cewek itu. Ini yang kita cari tahu kenapa dia sampai ngeblok lu kan? Tapi Iya kan? enggak apa-apa. Oke, ya udah. Oke, sekarang lu akan ketemu sama dia. Lu udah 1 tahun nggak ketemuan sama dia, dan lu tanyain sama dia kenapa dia sampai ngeblok lu. Oke, ya udah, ya lu temuin aja dia di situ. Kita akan ngeliat dari situ. Akhirnya dia langsung nyusulin si Aga di situ. Agak kelihatan. Ya Allah, kamu sudah pulang toh Mas? Ya Allah Mas. Kamu ngapain tau di sini? Lah kamu tuh kenapa tuh sama aku Mas? Aku tuh nyariin kamu loh. Kamu tuh ya, kamu nggak ada kabarnya. Kamu masa 2 minggu ini kamu ngeblok aku tuh kenapa? Kamu ngapain toh? Alah, Ya ngapain kamu Allah. di sini toh? Loh, Mas, aku tuh kangen loh sama kamu. Aku tuh, ya Allah, aku tuh nyariin kamu kemana? Gini, kamu masih tanya, kamu masih tanya aku kenapa? Kamu masih Lah tanya. aku tuh kenapa lah? Aku tuh nggak tahu aku tuh salah apa sama kamu loh Mas. Aku tahu selama aku di Jakarta tuh kamu sama si Tio toh. Tio siapa? Orang dia bilang nggak ada masalah apa-apa kok. Nah ini yang gua bilang gitu loh. Berarti emang kliennya kita emang punya salah sama cowoknya. Nggak mungkin bohong dia Mas. Lu jangan ketipu sama muka polos gitu loh. Justru muka polos itu yang lebih bahaya. Ngerti nggak? Pantas gak aku ngeblok BBM kamu? Aku tuh nggak ada Mas. Alah udahlah. Ya Allah, Kamu tuh aku tahu itu semua kok. aku tuh dengar kabar dari Gini, aku capek ya, aku habis dari Jakarta sampai sini aku capek, aku udah nggak mau mikirin kayak gitu. kayak gitu Des, loh Mas. aku masuk dulu, aku capek. Kamu Mas, ya, kamu tuh jangan udah kayak toh. gitu. Mas, ya Allah Mas. Mas ada. Kamu tuh jangan Udah toh. Mas, ya Allah Mas. Mas ada. Oke, itu cowoknya malah ninggalin dia cabut dari situ. Mana sih? Oke, udah. Udah, Rati. Mas Agan. Rati. Ya Allah. Nggak, kamu ngomong sama aku dulu. Kamu Bentar tuh, aku tuh mau ketemu nggak, Mas Agan. kamu dengerin aku dulu. Kamu ngomong sama aku dulu, ya kan?
Sebentar aja, sebentar. Nah, aku tuh mau ketemu tuh. Aku tuh bingung Mas Aga tuh kenapa kayak gitu. Ya aku Aku juga tuh nggak mau ketemu ngerti. mau jelasin. Kok ya dia tuh salah paham. Kan kamu tau nggak mungkin toh. Aku tuh sama Tio. Aku tuh ya sayang banget sama Mas Aga. Aku percaya sama kamu. Kamu itu udah temen aku, udah sahabat aku udah lama. Ya Allah, aku tuh bingung ya. Aku tuh harus gimana. Tapi tuh aku harus jelasin sama Mas Aga. Ini kayaknya emang Desti ini adalah orang yang emang peduli juga sama dia gitu loh. Untung dia punya teman kayak Desti, ya kan? Ya, Karena tadi Desti kan di juga sini dia mencoba bilang kan untuk satu-satunya temennya yang dia kenal di Jakarta yang barengan sama si Aga kan ya si Desti. Jadi gini, besok itu aku ada janji juga sama Aga. Soal kita ada mau bikin tugas kuliah semester akhir kita. Bisa ini? Iya, besok ini sekitar jam 10-an begitulah. Sini. Berarti besok kita ketemunya bareng-bareng aja sama yang lain ya. Yang lain itu apa sih? ini apa maksudnya dengan kita? Sini kamu tak. Enggak, aku ambil tas aku dulu. Oh iya. Cepet sini. Tapi sini tak kasih tahu. Sini. Yang lainnya itu siapa sih? Ikut aku dulu toh. Sini Kamu toh. bareng sama siapa? Sini, tak ikutin dulu toh. Dia ngapain bawa Desti itu ke sini sih? Kita cabut Ya, Fatar, dia bawa si Desti itu ke sini, Tar, monitor, Tar. mau cabut. Oke, enggak, dia bawa Desti itu ke sini, berarti kita ketahuan dong. Fatar, monitor, Tar. Enggak, dia ngapain sih polos banget jadi orang itu? Oke, enggak, kita coba lari aja, Tar. Lari aja, Tar. Yuk. Aku nanti kita jatuh. Itu udah tak kenalin kamu sama ini. Ini siapa? Oke, yuk. Sorry, ini. Ada kamera segala sih. Iya. Kita ngobrol di sini. Oke. Ya. Acara apa? Iya, jadi tuh aku tuh di sini tuh sama tim kata. Oke, yuk, bentar. Bentar di sini. Oke, yuk. Nih gua jelasin. Kita dari tim Katakan Putus Trans TV. Nah, kita emang lagi ngebantuin dia. Gitu, kita lagi ngebantuin dia ya dengan permasalahan dia dengan cowoknya. Udah itu aja sih. Kenalin dulu toh Mas. Ini Oke. temanku yang namanya Oke, Desti. ya udah yuk, Gitu gua loh. komo. Nih, tuh Mas tuh kenalin nih. Oke, udah. Oke. Ngapain sih ada acara kayak gini? Ya aku tuh bingung loh. Kemarin tuh kamu juga nggak tahu gimana si Aga. Des, kamu denger tuh tadi aku dibilang aku tuh padahal nggak selingkuh toh. Iya kan? Aku nggak selingkuh. Aku tuh masa bisa dituduh selingkuh kayak Ya gua nggak tahu apakah emang lu selingkuh atau nggak selingkuh gitu. Tapi tadi yang gua dengerin cowoknya lu bilang sama lu, dia ngeblok nomor itu karena lu selingkuh. Lah aku tuh nggak selingkuh. Sahabat aku udah lama. Des, ini loh, lihat nih. Dia nggak akan Ini selingkuh. buktinya. Nggak mungkin aku tuh selingkuhin pacarku Mas. Iya tak Des? Oh iya, aku ngerti dia. Dia adalah sahabat aku sendiri. Oh, beneran nggak mungkin. Kalau gitu, aku ini deh. Aku mau pergi dulu ya. Kamu jangan lupa besok jam 10 ya. Aku tinggal. Oh iya wes. Dadah. Makasih hati ya Des. Pada saat temennya ini cabut, baru gue bilang, sekarang gua tanya sama lu bener selingkuh nggak dengan dugaan jahat dari cowoknya lu tadi? Enggak, Mbak. Sumpah aku tuh nggak selingkuh, nggak percaya toh sama aku enggak. Gue percaya. Oke, ya udah. Hati. Oke. Aku ditunggu. Ya udah jangan terlalu bawel dulu. please. Enggak, Oke, nah sekarang gua tanya lagi sama lu, kenapa lu tadi ngajakin teman lu untuk datang ketemu sama kita? Aku tuh ya di situ cuma ngajak dia. Ya, aku nggak nuduh aku kalau aku selingkuh. Udah nggak gini aja, besok kan lu mau ketemu sama cowoknya lo. Ayo, Lu mau ketemu sama cowoknya. bareng-bareng toh kita. Kenalin gua bisa ngomong atau enggak? Yang ngomong siapa, lu atau gua? Bisa ngomong dulu nggak? Oke, nah sekarang gua bilang sama lu, besok lu akan ketemuan sama dia. Oke, tapi lu ngomong sama temennya lu yang tadi, kalau lu udah nggak dibantu lagi sama tim Katakan Putus karena yang lu lakuin tadi itu salah. Ya aku tuh salah. Ya udah lo Mbak. besok bilang aja sama temen lo kalau tim Katakan Putus udah pulang ke Jakarta nyelesain kasus yang lain dan udah nggak bantuin lo lagi, besok lo datang sendiri
Tapi besok kita tetap temenin lo dari jauh. Ngerti? Oke, ya udah sekarang kita balik lagi dan lu jangan terlalu bawel jadi orang. Yuk. Besok kita pikirin rencananya gimana caranya biar Desti ini yakin lagi kalau emang lu nggak dibantu sama tindak kamu. Nah, di hari selanjutnya, gengs, gue sama Komo dan semua tim Katakan Putus udah nunggu Rati di tempat kita janjian. Oke, halo Rati. Oke. Nah, ini lo udah tahu nantinya apa yang akan lo klarifikasi sama Aga karena emang ya kita pun di sini juga bingung Rati gitu. Apakah kita akan percaya sama lo atau enggak gitu lah. Ya. Iya kak. Nih ntar aku. Destinya di mana? Desti udah nyampe kok, dia bilang tadi. Lu tahu dari mana kalau dia udah nyampe? Tadi dia BBM aku. Oke, ya udah sekarang lu duluan aja jalan ke depan, kita akan ikutin dari belakang. Ada kamera satu buat ikutin dia. Udah jalan biasa aja. Jalan biasa aja, jangan seolah-olah kalau lu barengan sama kita. Udah jalan biasa aja. Oke. Jaga jarak aja dulu. Udah, yuk, kita jalan yuk. Nah, akhirnya dia jalan masuk ke dalam tempat itu, kita ikutin di belakang sampai akhirnya kita ngelihat dia emang ketemu sama si Desti di situ. Kamu kok sendirian? Aku tuh tadi buru-buru banget ya, aku tuh tadi sendiri, aku tuh udah nggak sama tim Katakan Putus itu. Loh, kenapa kamu nggak sama mereka lagi? Lah ya kan kamu membantuin aku kok. Lah ya udah ya, kemarin tuh mas itu ya juga dia tuh ada urusan yang lain, katanya juga mau berangkat ke US apa ngomong mana gitu. Aku juga nggak paham lah, pokoknya kan tapi kamu bener kok, kamu bantuin aku tuh Des. Aku bantu tapi kamu serius kan? Lah iya toh, aku aja tadi kesini naik ojek. Si Aga sih udah di sini dari jam 9 tadi. Loh, lah di mana sekarang terus? Dia lagi di sana nih. Ayo kita sekarang ke tempat Mas Aga aja ya. Ayo ke tempat Mas Aga, di mana lewat Des ini? Di lewat ke bawah ya. Yuk ikutin. Yuk kesana. Yuk. Dan pada saat dia ngarahin Rati untuk ketemu sama Aga, di situ kita ngeliat. Santai dong. Apaan sih? Atar yang berantem itu siapa Tar? Itu siapa yang berantem Tar? Iya si Aga. Ngaku aja kamu pacarnya Rati kan? Tenang dulu. Kenapa? Ini cowok yang namanya Tio yang dibilang sama si Aga kalau emang dia punya hubungan sama si Rati gitu. Dan dari perdebatan Aga sama Tio, kita juga menemukan sebuah jawaban karena Tio ngomong sama Aga. Tahu nggak? Rati itu pacaran. Rati itu juga pacar. Dari kapan? Dari kapan kamu pacaran? Dari kamu pergi. Aku pacarnya Rati udah lama. Bukan urusanmu, bro. Tapi aku tuh mau kesini mau jelasin tentang hubungan kita. Itu tanya sama pacar. Rati, kamu ngaku aja kalau kita tuh udah pacaran. Ngapain kamu tutupin terus? Kamu pergi nggak? Pergi nggak? Ini ya akan jadi pekerjaan yang sia-sia kalau kita ngebantuin Rati ngebenerin hubungannya, padahal yang salah ya dia, dan dia pun juga udah ngebohongin kita. Dan dia mencoba untuk ngeyakinin Aga kalau apa yang diomongin sama Tio tadi itu nggak bener. Ya Aga nggak percaya, jangankan Aga, kita pun juga jadinya percaya gitu. Gak ada hubungan sama dia, Mas. Apa jelas-jelas dia bilang kalau kamu ini pacaran? Gak ada, Mas, kamu tuh percaya sama aku. Enggak, aku nggak percaya sama kamu. Kamu tahu nggak aku sayang sama kamu? Kamu nggak usah ngomong kasar. Udahlah, kamu nggak tahu apa-apa ya. Kamu gimana? Apa lagi? Aku tuh gak tahu kenapa dia ngomong kayak gitu sama aku. Kamu tahu nggak 2 minggu aku blok kamu karena apa? Karena ini aku udah juga. Udahlah, aku males ya. Aku males pokoknya. Ingat, gak usah hubungin aku. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar.
aja. Aku malas pokoknya. Ingat, gak usah hubungin aku. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja. Apalagi buktinya udah jelas kan gitu loh. Kita pun juga udah dibohongin sama dia. Jadi bukan Aga doang yang udah dibohongin sama dia, kita pun juga udah dibohongin sama dia. Dan Aga pun langsung pergi ninggalin si Ratih sendiri. Untung dia masih punya seorang sahabat, Desti. Hati, aku tuh nggak tahu gimana. Aku tuh nggak ada hubungan loh. Aku ngerti. Si Tio itu. Aku ngerti kamu. Astaga itu Kamu jangan gugup dulu. Kamu jangan gugup dulu, oke? Aku percaya banget sama kamu. Lihat aku, Kak. Kamu itu teman aku dari aku masih kecil. Jadi aku udah ngerti kamu gak akan selingkuh sama si Tio. Aku tuh nggak tahu minta tolong sama siapa. Kamu bisa ngandelin aku pasti bakal nolongin kamu. Aku gak mungkin ninggalin kamu sendirian. Bener bantuin aku loh. Iya, aku pasti nolongin kamu. Kamu percaya aku ya? Aku tuh pengen mikir aku sama Mas Aga tuh beda aja, tapi kok malah kayak gini. Gak apa-apa. Kamu sabar ya. Nanti aku bakal bantuin kamu, oke? Bener ya Des ya, kamu Iya. kamu jangan putus. Aku gimana sekarang buat Gini aja. Gimana kalau bisa kita pulang aja sekarang? Aku masih nggak mau pulang. Aku mau di sini. Kamu harus pulang. Enggak Des, aku mau di sini dulu aja. Oke. Aku bakal ninggalin kamu di sini, tapi nanti kamu janji kamu bakal ngabarin aku kalau kamu udah pulang. Ya udah kamu pulang dulu aja. Aku tak sendiri dulu. Aku pengen sendiri dulu aja. Aku nggak tahu gimana harus sama Mas Aga Biar sabar sekarang. ya. Aku pergi dulu ya. Akhirnya Desti pergi dari tempat itu, dan di situ Ratih sempet jalan kayak ke pinggir tebing gitu. Gue sama kamu panik banget. Oke, gue nyamperin Ratih, tak. Yuk. Ratih, lu mau ngapain? Ratih. Ratih, tunggu. Lu mau ngapain? Aku tuh difitnah sama Tio. Tio mau jelasin sama Mas Aga. Ya siapa yang ngefitnah, justru lu yang bohong. Lu udah ngebohongin kita dan lu juga udah ngebohongin cowoknya lu karena ternyata lu emang punya hubungan sama Tio itu. Gak ada, lu udah ngebohongin kita. Ya oke, kemarin kita nggak punya bukti apa-apa. Sekarang Tio datang, Tio ngomong, kita semua tahu. Sekarang lo cerita ada Mbak. Jadi yang salah dalam hubungan ini adalah elu. Jadi kalau emang agak ngeblokir nomornya elu dari dia, itu karena emang elu yang punya salah. Karena elu udah khianatin dia. Dan lo juga bohongin dia kan? Udah nggak usah, udah. Yuk cabut yuk. Udah. Ngapain lagi ngebantuin dia salah. Gue mau kamu jujur kecewa banget. Kita sempat kepikiran buat udah aja deh kayaknya. Tapi di sana dia nggak mau ngeiyain itu, dia ngebantah itu. Sampai akhirnya dia bilang, Sampai Tio, ya aku boleh banget dia itu penjelasannya dia. Ya, tapi lo yakin nggak bisa buktiin? nggak apa, lu dari tadi, bentar, lu dari tadi ngomong cepet, tapi gua nggak denger apa aja yang lu omongin dari tadi. Pokoknya sekarang kita ke rumahnya dia aja. Ngapain? Gua udah nggak mau lagi untuk ngebantuin lu. Penjelasannya Tio, kayak gitu sama Emang lu bisa untuk ngebuktiin ke kita kalau emang lu sama Tio nggak punya hubungan apa-apa? Tio. Oke, tapi kalau emang lu bohong sama kita, lu akan berurusan serius sama kita. Oke, yuk kita ke tempat Tio, kita ke rumah Tio. Kita kasih dia kesempatan, kita pergi ke rumahnya Tio buat ngebuktiin semua omongan Ratih. Ini rumahnya. Oke, yuk. Udah berhenti sini aja, Mas. Udah, akhirnya kita sampai di rumahnya Tio. Tuh, ya udah gua suruh dia untuk ketemu sama Tio. Kita ngintai dari jauh. Dia turun dari mobil, dia menuju ke pintu rumahnya Tio, dia gedor-gedor, dan saat dia buka pintu,
Ya. Ya aku mau ngomong dulu ya. Apa sih? Ya buka dulu. Kamu ngapain kesini? Bentar aku tuh mau tanya penjelasanmu. Bentar dulu toh ya buka. Penjelasan apa lagi sih? Ya kamu tuh tadi tuh kenapa malah ngomong kayak gitu sama si Aga? Kamu nih. Aku tuh bukan pacarmu toh. Kamu kok tadi malah ngomong sama aku kalau aku tuh pacarmu tuh maksudmu tuh apa? Oke, tapi dia emang berani loh. Dia berani untuk nanya nama Tio. Ya berarti mungkin emang dia bener sih. Gue juga bingung sih. Dia tadinya juga nggak mau. Dia nggak mau ngaku. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Dia cuma ngusir-ngusir Ratih. Sampai akhirnya Tio ngomong. Iya. Kayak gitu. Iya, kita tuh emang nggak pacaran. Tapi aku punya alasan sendiri kenapa aku ngomong kayak gitu. Apa alasannya tuh ya? Kamu tuh bilang toh aku tuh nggak mau. Ya udah sih, kamu pulang sana. Ngapain kamu di sini? Udah pulang sana. Ya alasannya apa? Tapi Tio bilang kalau dia nggak punya hubungan kan sama Ratih. Ya itu dia ya. Berarti dia emang bisa untuk ngebuktiin sama kita kalau dia sama Tio emang gak punya hubungan apa-apa. Tapi si Tio ini kenapa gak memberikan penjelasan apa-apa atau alasan apa-apa gitu loh. Dia ngomongin itu tadi. Iya, bilang dulu sama aku alasannya apa ya? Iya. Fatar, arahin dia masuk ke mobil aja, Tar. Dia balik masuk ke mobil dan ya dia di sini bisa untuk membuktikan itu ke kita dan dia bilang, ya lo udah buktiin tadi di situ kalau emang lo sama si Tio itu emang nggak punya hubungan apa-apa. Itu aku tuh nggak tahu. Aku tuh yang penting tuh udah pokoknya tuh gimana caranya aku tuh jelasin. Kalau minta tolong sama temen lu yang cewek itu siapa namanya? Desti. Tapi kalau menurut aku tak ketemu Desti aja. Iya, gini, enggak. Bentar, ini kan situasinya lagi rumit banget nih. Ya kita coba buat menenangkan diri dulu deh gitu. Apalagi elu. Kita coba buat menenangkan diri dulu. Lah, tapi- Yang pasti lu minta tolong sama si Desti nantinya untuk ngebantuin lu ngejelasin ini semua. Nah terus berarti nggak bisa sekarang langsung. Jangan sekarang. Nah, Jangan sabar sekarang. dulu, sabar Nggak dulu. sekarang aja. Aku tuh biar langsung Ratih, kalau sekarang kan semuanya kondisinya lagi masih nggak baik. Kamu lihat Aga kondisinya kayak gitu. Oke, Tio udah. juga, Ikutin aduh aja nggak bisa kita. diajak ngomong kan. Oke. Lah terus nanti besok mas aku tetap nggak mau. Oke, nggak dengerin. Udah ikutin aja kita. Ikutin aja kita. Tenang aja Dan pokoknya. kita akan ngatur itu semua. Kita lah yang pasti di sini lo jalin komunikasi sama si Desti dan minta tolong sama Desti. Udah itu aja. Dan akhirnya situ kita dari tim kata kamu itu memberhentikan kasus hari itu. Dan besok kita akan ngelanjutin lagi untuk nemenin Ratih ngemasin sama Agat kalau dia sama Tio nggak punya hubungan apa. Hari besokannya gue sama Komo udah siap mengintai mereka. Kita ada di depan rumahnya Aga. Nah di sini kita emang dari tim kata kamu tuh udah standby gitu loh gengs di depan rumahnya si cowoknya si Ratih gitu loh untuk nunggu kedatangan Ratih, tapi Ratih nggak datang. Ratih yang jalan sama siapa sih? Kita tunggu, si Ratih belum datang juga dan ternyata setelah konfirmasi dan segala macam, yang kita tahu Ratih akan datang ke rumahnya Aga barengan sama Desti. Dan pada saat kita udah standby di situ, akhirnya si Desti sama si Ratih ini nyampe di sana di rumahnya Aga, tapi ternyata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, bentar aku coba ngontek dia dulu. Mas Aga. Assalamualaikum. Mas. Aduh, dia nggak Mas angkat Aga. nomornya lagi. Tar, monitor tar. Gak ada orangnya. Itu cowoknya nggak ada di rumah ya? Motornya tuh yang nggak ada ya. Kayak jam segini tuh mesti bapak ibunya tuh ya mesti ke ladang. Motornya biasa di sana, kamu yakin? Mesti itu motornya di situ. Oh, mungkin dia emang lagi nggak ada di rumah kali, lagi dari tadi kita juga udah gedor-gedor kan. Aku harus pulang dulu nih, soalnya aku ada urusan. Tapi kamu tuh bener loh. Iya, Aku tuh- bener. Kamu bener mau bantuin aku. Aku pasti bakal bantuin Nanti- kamu. Kamu percaya aku aja ya. Tapi nanti nek kamu ketemu sama Mas Aga di jalan,
Kamu bener ya, kamu bilang sama Sagan aku tuh nggak selingkuh Aku loh. pasti bakal jelasin ke dia. Iya kan Aku dia percaya ya. kok sama kamu. Bener ya. Iya, ya udah aku balik dulu ya. Sampai akhirnya Desti pamit pulang sama si Ratih. Berasa Desti cabut, Ratih pun langsung balik lagi ke kita. Oke, ya udah. Nggak ada ya, ada orang. Nggak tahu gimana lagi aku tuh mau jelasin kok. Ini sama Sagan tuh nggak ada di sana, nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang di rumah. Aku tuh bingung loh Mbak. Aku tuh ya Allah, aku tuh gimana tuh caranya aku tuh biar Oke, bisa ya udah enggak. Dia kan emang enggak ada gitu loh. Tapi kan kita udah tahu yang benar itu yang mana gitu loh. Berarti tinggal usahanya kita untuk kita mempertemukan lo dan lo ngeyakinin cowoknya lo kayak emang nggak salah. Ya kan kita cari. Nanti kita cari, kita omongin baik-baik. Kalau semuanya tuh emang salah paham ya. Ya, monitor tar. Monitor mau, ini gua ngikutin Desti mau ngeliat Desti ketemu sama Aga mau di depan gang situ mau. Oke, si Desti ketemu sama Aga. Iya mau, ini gua curiga deh mau, ini gua lagi ngikutin dia mau naik motor mau. Oke, enggak, lu itu di mana? Posisinya di mana? Posisinya udah jalan mau, gua udah jalan nanti gua kirim location lo. Oke, ya udah, gue langsung ke situ. Nih si Desti ketemu sama Aga. Berarti ini bisa untuk ngebantuin lo untuk ngejelasin semuanya sama Aga. Oke. Mungkin mau ngomong semuanya sama Aga. Oke, ya udah, yuk langsung jalan aja. Yuk, sampai kita di sebuah posisi yang diberikan oleh Fatar dan kita ngelihat lu nggak usah untuk langsung nyamperin dia. Oke, nggak, kalau emang dia pengen untuk ngebantuin lu, kita lihat dulu bantuan seperti apa yang akan dilakukan sama sahabat lu ini. Oke, lu percaya aja sama sahabat lu. Oke, ya udah, nggak, lu pakai alat ini, pakai alatnya. Fatar, monitor tar. Monitor. Oke, tolong disadap dong di situ tar. Oke, aja mau dibalikin mau. Akhirnya nggak ada orang. Aku bisa pegang tanganmu. Kamu tahu nggak? Actingmu tuh bagus banget. Kamu kayaknya jago jadi pemain. Kamu bisa aja. Tapi aku capek. Kenapa? Sampai kapan kita harus kayak gini? Aku harus sok baik gitu, pura-pura perhatian sama dia. Iya. Ini kan juga demi hubungan kita. Nah, berarti selama ini dia nggak ngebantuin lo dong. Berarti selama ini dia adalah orang yang udah janatin lo gitu loh. Nah, berarti selama ini dia nggak ngebantuin lo dong. Berarti selama ini dia adalah orang yang udah janatin lo gitu loh. Kecewa Ratih, guys. Aku nggak bisa Mbak diginin Mbak. Aku tak kesana aja. Sebenarnya aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku mau kesana. Ya, aku tahu. Sini aja. Nggak mau. Enggak. Udah, lu tenang. Dia bukan sahabat lu lagi. Oke, udah tenang. Bisa kayak gini. Udah, diam. Oke, udah, enggak, sekarang lu dengerin aja apa omongan mereka di situ. Aku kan tahu bapaknya si Rate itu kepala desa. Itu aku dia beasiswain sama dia. Aku kan ya enak sama dia loh. Aku nggak mau kehilangan itu. Kita harus berdoa. Oke. Aku tuh dibohongin sama itu sama mereka. Cuma dimanfaatin sama Cuma Aga. aku mau bilang sama bapak aku nggak mau lagi punya hubungan sama dia Mas. Terus yang masalah Tio itu gimana urusannya? Kalau Tio mah gampang. Udah santai, dia mah kalau sama duit. Untung aja si Rati itu udah nggak ikut katakan putus lagi, tau yang kemana aku ceritain itu. Udah nggak apa-apa. Kalau misalnya dia masih ikutan kayak gitu kan kebongkar ini semua rahasia kita. Udah. Nah, gimana kalau kita ke Mau foto di sana? Itu yang bagus ya.
tuh bagus banget. Gak usah. Sana yuk. Gak usah. Bagus. Ayo. Oke, ayo aku. Bisa Ya dong, udah, aku udah. sama. Oke, dia udah bermain sama lo, berarti di sini kita akan bermain juga sama dia. Yang penting adalah kita udah tahu kebohongan apa yang dilakuin sama dia, dan kita juga udah tahu rencana apa yang akan dia lakuin buat lo. Oke? Ya, terus gimana caranya? Oke, udah, lu serahin aja sama tim kata dulu, kamu tenang tuh. dulu. Lu serahin sama kita biar kita akan ngebantuin lo tuh ngasih pelajaran dia. Oke? Oke, enggak. Gua duluan ke situ. Gua duluan aja. Oke, kita sini. Dia punya permainan, kita juga punya permainan. Kita bikin sebuah skenario juga nantinya. Udah ikutin aja sama tim kata kamu terus kita akan ngebantuin lo untuk ngasih pelajaran buat cowok. Nah, keesokan harinya kita udah menyiapkan suatu kejutan, suatu surprise buat Aga dan Desti. Ini kan emang kita udah tahu gitu loh apa yang dilakukan sama Aga ke Rati gitu loh. Kalau menurut gue ini pun nggak bisa untuk ditolerir lagi gitu loh. Kita harus ngebantuin Rati untuk ngasih pelajaran buat Aga Dan karena Desti. Tuh, Fatar katanya mereka berdua udah nyampe Tar. Mau nih Tar, mau udah menuju ke situ, mau kita persiapan semua nih. Oke, yuk si Ratinya langsung standby ya. Ratinya standby ya. Gue juga bilang sama si Rati untuk sedikit drama sama si Desti sampai akhirnya kita ngeliat mereka berdua emang datang ke tempat itu. Ngapain sih? Sini, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Di sini ikut sama aku. Sini. Sini masuk ke sini. Nah sekarang Rati ngajakin dia untuk yang ngelewatin gerbang itu, gerbang kayu itu gitu lah. Oke, dan Rati nyuruh mereka untuk ngeliat apa yang ada di gerbang itu gitu. Apa toh? Baca aja sendiri. Baik. Pas kamu apa? Kan kita emang udah goodbye, kita udah. Kalimat goodbye ini nggak cuma buat kamu. Ngerti? Kalimat goodbye ini buat dua orang. Buat kamu sama kamu. Aku salah apa, Ran? Iya maksudnya apa, kan kita emang udah. Udahlah, kalian tuh nggak usah sandiwara lagi, nggak usah kalian buat bikin-bikin cerita banyak lagi. Pokoknya kalian goodbye. Kamu goodbye sama beasiswa kamu, dan kamu goodbye sama pertemanan kita. Kamu yang hianatin aku, kenapa kamu? Udahlah, nggak usah kamu kayak gitu lagi. Aku tuh udah ngerti loh, kamu sama dia sebenarnya pacaran. Sebenarnya kalian ini selama ini buat cerita seakan-akan aku yang selingkuh, seakan-akan aku yang buat kesalahan sama dia. Tapi kamu bilang mau bantuin aku, tapi ternyata kamu malah yang pacaran sama dia. Kamu yang ternyata selingkuhin aku. Ya udah, ya mau gimana ya, mereka pun juga sebenarnya harus di sini mungkin mereka udah sama-sama jadi kayak kebingungan gitu loh, apa maksud dari Rati. Mungkin mereka berdua nggak sadar kalau Rati udah tahu drama yang mereka bikin berdua Tapi gitu. Desti di sini masih sempat pura-pura nggak tahu. Ya itu dia masih tetap lanjut dramanya. Nih orang emang dia mau jadi artis, mau jadi pesinetron gitu loh. Actingnya luar biasa sih gue. Oke, ya samperin aja. Lagi. Gua samperin Tar. Karena emang kita di sini juga kesel banget. Udah kita langsung turun, kita langsung ngadapin mereka. Kalau udah, apa? udah nggak usah pegang aku ya. Kamu bukan siapa-siapa lagi aku. Aku nggak Gak mau. ada kamu yang hianatin dari kata kamu terus itu ada kamera. Lu lihat ke kamera di sana. Kalau siapa tahu aja ada sutradara yang lihat acting lu berdua, jadi biar lu bisa main FTV atau main sinetron. Jadi artis saya apa aja Apa? semua. Udah kebongkar, brother. Kenapa? Lu kenapa? Emang kenapa? Buat lu mah emang kenapa? Lu udah hianatin dia. Ya, terserah. Ini hidup aku. Jadi lu bilang lu nggak siap sama dia. Oke, sini lu. Oke. Oke. Terus apa?
Aku nggak sayang sama dia, aku nggak cinta sama dia. Emang kenapa? Lu pikir cinta sama mereka lagi. Biasa aja. Ini semua gara-gara kamu. Sakit itu apa? Setelah kau bukan milikku. Semoga kalian tahu yang namanya dimainin perasaan itu sakit dan kecewa. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu dan gue bilang sama Rati, oke Rati udah selesai. Oke. Lu udah tahu sekarang kenapa dia menjadi seperti itu, dan lu juga udah tahu sekarang ketulusan cintanya dia buat lo. Jadi selama 2 tahun ini emang lu dibohongin sama dia, tapi selama 2 tahun ini akhirnya lu akan belajar gitu loh. Lu akan lebih belajar lagi untuk dapetin pasangan yang emang bener-bener tulus cinta sama lo. Dan lo juga nggak bisa secepat itu percaya sama temen lo yang nyatanya temen deket lo, yang lo anggap temen deket lo, ternyata nusuk lo dari belakang. Oke, nah sekarang gimana perasaan lo? Ya udah, seenggaknya aku udah lega. Kalau emang mereka udah kayak gitu ya udah, aku ya udahlah, aku udah capek ngomong kayak gini. Selama ini aku kena sandiwara, aku dituduh-tuduh kayak gini kayak gitu. Terima lapang dada aja, ambil sisi positifnya dan ambil pelajarannya. Oke. Karena dia emang bukan yang terbaik buat lo, jadi ya udah, lo harus ikhlasin. Oke. Udahlah, seenggaknya aku mau bilang makasih sama Mas Komo sama Mbak Fania, pokoknya udah bantuin aku udah, ya udahlah, udah lega aku. Yang penting ya wes lah, kalau misalkan emang mereka bukan teman yang baik, bukan pacar yang baik, ya udah. Ya berarti aku harus ikhlas toh. Nah yaudah, harus ikhlas biar lo nantinya akan dapetin pasangan yang Lebih benar-benar baik cinta lagi. sama lo dan juga lebih baik lagi, ya kan, gengs. Akhirnya di sini kita emang berhasil untuk ngebantuin Rati gitu. Sebenarnya di sini yang gua dapetin dari kasus ini adalah cinta itu bahagia, bukan drama. Dan ini sebagai kasus pertama gue juga jadi bisa belajar gimana ternyata adanya sahabat yang sejati, cinta sejati. Iya. Ya. Iya, tapi ya itu semua emang susah untuk didapetin. Jadi buat lo yang udah ngedapetin sahabat sejati dan juga cinta